Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oni. Kali ini Oni mau sharing cara membuat shawl ini. Shawl kalau istilahnya disebut motif waffle, Oni nyebutnya ini motif berdimensi. Jadi kita akan lihat bagaimana cara membuat shawl ini. Nah, shawl motif berdimensi ini mempunyai bentuk yang berbeda depan dan belakangnya. Kalau yang di depan bentuknya seperti kotak-kotak, ya seperti waffle gitu ya. Nah, kalau yang posisi belakang bentuknya seperti pagar ini nyebutnya. Nah, seperti pagar. Jadi depan belakangnya berbeda, sahabat Uni. Nah, kita lihat warna hitamnya. Ini mode pagar. Ini yang model waffle-nya, kotak-kotak. Nah, Uni buat ini dengan dua warna, hitam dan merah, karena mau dipakai anak kecil sama si dede. Jadi biar bagus dibuat dua warna. Nah, seperti ini. Untuk membuat shawl ini, Uni memakai benang silk katun. Benang silk katun ini teksturnya sangat lembut, halus, dan hangat dipakai. Nah, ini Uni menghabiskan 4 gulung benang silk katun, 2 benang warna hitam, 2 benang warna merah. Jadi satu warna ini 1 gulung, satu warna merah ini 1 gulung, satu warna hitam ini juga 1 gulung. Jadi shawlnya ini hangat, dia hangat, hanya agak berat sedikit. Kali ini Uni akan pakai benang yang warna coklat dan jarumnya ukuran 3,5 mm. Nah, untuk membuat motif berdimensi ini atau motif waffle ini, kita butuh kelipatan 3. Jadi sahabat Oni buat rantainya sebanyak kelipatan 3. Panjangnya boleh terserah. Ini Uni buat 21 rantai ya. Seperti biasa kita buat slip knot atau tusuk awalan. Ini buat 21 aja. Ini karena untuk contoh aja ya. Tuh. 2 3. Oh iya, satu lagi, dalam membuat rantai ini jangan terlalu kencang ditariknya, kasih longgar sedikit, karena nanti kita akan membuat pondasinya atau double crochetnya nanti itu di punduk atau di belakang, bagian belakang yang ada undakannya itu ya. Jadi biar gampang dan kelihatan buatnya, jangan terlalu ditarik. Pas membuat rantai ini dikasih longgar aja. Nah, setelah jadi 21 rantai, sekarang kita tambah 2 rantai lagi. Tadi 21 kelipatan 3, lalu sahabat Oni tambah 2 rantai lagi. Nah, motif waffle ini kita butuh kelipatan 3, seperti Uni bilang tadi. Setelah kelipatan 3, seperti Uni, contohnya ini 21 rantai, lalu kita tambahkan 2 rantai lagi. Setelah ditambah 2, otomatis rantainya berjumlah totalnya 23 rantai. Nah, sekarang kita akan mulai membuat double crochet. Jadi untuk shawl motif waffle atau berdimensi ini, kita menggunakan tusuk double crochet. Kita akan membuat baris pertama ini, seluruh double crochet itu diisi di setiap lubang. Jadi tidak ada yang dilewati lubangnya, setiap lubang berisi 1 double crochet. Kita akan mulai pada lubang ketiga. Lubang ketiga, ini 1, 2, dan 3. Kita mulai di punduknya. Kita buat di pundukan. Sahabat Oni putar, posisi begini, kita putar. Dan terlihat itu kan, yang tinggi-tinggi itu. Nah, yang
yang tinggi-tinggi ini. Kita buat baris pertamanya. Kita buat baris pertamanya di sini. Ya, di sini. Nah, biar lebih jelas, Uni bantu dengan jarum ya. Ini. Tadi kan seperti ini, lalu kita putar. Nah, terlihat kan undakan seperti ini. Nah, kita masuk di sini. Ini undakan pertama. Lubang pertama, ini lubang kedua. Makanya tadi kata Uni, ketika membuat rantai, jangan ditarik keras-keras agar undakannya kelihatan dan gampang untuk dirajut. Nah, masuk, kita buat double crochet. Double crochet. Ya, lalu double crochet kedua, kita masuk di undakannya. Tadi seperti ini, diputar, ini langsung kelihatan kan. Nah, jangan ditarik keras-keras ya sahabat Uni ya, agar gampang memasukkannya. Ya. Nah, sahabat ini selesaikan sampai ke ujung. Ya, buat double crochet di setiap rantainya, di setiap lubangnya sampai ke ujung, dan membuatnya itu di pundukannya ini. Ini sudah jadi 21 double crochet. Nah, kenapa Uni sangat sarankan sahabat Uni membuat baris pertama ini di pundakannya, di undakannya, karena agar rapi seperti ini. Kalau kita membuatnya di salah satunya, misalnya di back loop, itu nanti kan tipis ininya. Tapi kalau di undakannya jadi rapi seperti ini. Tuh. Kita tidak akan melis pinggiran ini, tidak dilis. Ya, di kedua sisinya ini tidak melakukan lis pada sal. Dan ini juga salnya, pinggirnya tidak Uni kasih rumbai atau hiasan apapun, jadi seperti ini saja. Jadi kita memang harus membuatnya dengan membuat double crochet di baris pertama itu harus diundakannya tadi ya, jadi rapi. Duduk situ. Nah, sekarang kita akan naik ke baris kedua. Baris kedua kita buat fondasinya satu saja rantai, lalu dibalik, lalu buat double crochet pada lubang yang paling pertama. Kita lihat lubang paling pertamanya ya. Nah, sahabat Uni buat di lubang paling pertama. Nah, sahabat Uni, baris pertama sudah selesai, setiap lubang diisi dengan double crochet. Sekarang kita masuk baris kedua. Baris kedua ini baru memulai motif waffle atau motif berdimensinya. Untuk kita buat satu rantai, dibalik, lalu buat double crochet pada lubang yang paling pertama. Satu double crochet pada lubang yang paling pertama. Nah, pada lubang kedua kita buat double crochet tapi tidak di lubang kepala. Kita buat tusukan di dalam batangnya di sini. Jadi ini istilahnya front post double crochet.
tusuk depan. Uni ulang. Untuk yang kedua, yang pertama tadi kita buat double crochet normal pada lubang kepala di lubang paling pertama. Untuk double crochet kedua kita masuk di batangnya. Nah, kita buat double crochet di batangnya. Untuk ketiga, keempat kembali normal di lubang kepala. Kita buat double crochet lagi di lubang kepala, 2 buah double crochet, 1 lubang 1 double crochet. Lalu kembali kita buat double crochet di batang atau front post. 1 kali saja. Lalu double crochet di kepala normal. 1, 2, lalu lagi di batang double crochet atau front post 1 kali, lalu 2 kali buat double crochet di lubang kepala normal. Lalu batang lagi double crochet di batang atau front post 1 kali, lalu kembali double crochet normal 2 buah 2 kali, kembali di batang 1 kali, front post 1 kali, crochet normal 2 kali, tarikannya enggak usah kencang-kencang sahabat Oni ya, seenaknya aja. Lalu 1 kali lagi front post, tusuk batang. Untuk paling pinggir tusuk double crochet di batang, lalu kembali tusuk double crochet normal di kepala untuk yang paling terakhirnya 1 kali saja. Nah, ini hasilnya baris kedua, mulai berbentuk motif waffle. Nah, sekarang kita masuk ke baris ketiga. Baris ketiga kita rantai 1, kembali double crochet pada lubang yang paling pertama. Crochet di lubang yang pertama 1 kali, lalu double crochet normal 1 kali di kepala, lalu kita buat 2 kali double crochet di batang. Dua double crochet di batang. Lalu kita buat kembali 1 double crochet di kepala normal dan 2 double crochet di batang atau front post 2 kali. Front post 2 kali. Nah, sahabat Oni lanjutkan, kita buat sampai ke paling pinggirnya. Paling pinggir baris ketiga. Ini baris ketiga. Kita mau tutup baris ketiganya. Cara menutupnya, kita sudah buat 2 front post atau 2 tusuk double crochet di batang.
Lalu kita buat lagi 1 double crochet normal. Nah, masih ada satu tusukan satu kepala lagi. Ini kita buat double crochet normal di tusuk kepala, di lubang kepala. Nah, jadi penutupnya baris ketiga ini ada 2 double crochet di kepala, di lubang kepala. Jadi tadi di pertama juga ada 2 double crochet di kepala, ditusuk kepala atau ditusuk biasa, lalu dibuat 2 double crochet di batang, kemudian baru 1 double crochet di normal, lalu 2 double crochet di batang atau front post, 1 double crochet di kepala, 2 double crochet di batang, 1 double crochet di kepala normal, 2 double crochet di batang, 1 lagi double crochet di kepala normal, 2 double crochet di batang, 1 lagi double crochet di kepala normal, 2 double crochet di batang. Nah, untuk yang terakhirnya setelah 2 double crochet di batang, 1 double crochet di kepala, lalu tutup lagi dengan double crochet normal di kepala. Ya, jadi sahabat Oni bisa perhatikan. Nah, ini motifnya motif pagar yang seperti ini. Pagar, motif pagar ya. Nah, di belakangnya motif waffle kotak-kotak. Jadi baris genap dengan baris ganjil itu berbeda tusukannya. Baris genap itu baris ganjil itu tusukannya kebalikan dari baris yang genap. Seperti tadi baris 2. Di baris 2 kita membuat 1 front postnya, 1 tusuk batang, 2 tusuk di kepala, 1 tusuk batang, 2 tusuk di kepala, 1 tusuk di batang, 2 tusuk di kepala. Sementara di baris ketiga 1 tusuk kepala, 2 baris batang, tusuk batang. Jadi 1 tusuk di kepala normal, 2 tusuk di badannya atau di batangnya. Jadi baris kedua dengan baris ketiga itu kebalikannya. Kita ulang lagi 1 kali lagi. Sekarang kita masuk baris keempat. Baris keempat ini baris kita membuat motif waffle-nya. 1 rantai, lalu dibalik. Buat 1 double crochet normal di kepala paling pertama. Ditusuk kepala paling pertama, di lubang kepala paling pertama. Nah, lalu sahabat Uni bisa lihat di sini. Bagian yang paling pertama ini kita buat tusuk batang. Karena dia menghadap ke kita, munculnya atau timbulnya ke arah kita. Menentukan double crochetnya di batang atau di kepala, sahabat Uni bisa lihat ini timbulnya ke arah kita. Ya, karena timbulnya ke arah kita, langsung saja buatnya di batang atau front post. Jadi tusuk front post ini menimbulkan kesan timbul, maka terlihat seperti berdimensi. Nah, 2 tusuk selanjutnya ini kan sepertinya jauh, tidak menghadap ke kita ya, jauh gitu ya. Nah, ini berarti sahabat Uni isi dengan tusuk double crochet normal di kepala. Nah, 2 tusuk double crochet di kepala. Lalu buat lagi double crochet di batang atau front post 1 kali.
Lalu bisa dilihat lagi double crochet 2 di kepala atau normal, double crochet yang biasa. Nah, sudah 2, kita buat lagi double crochetnya di batang. Kelihatannya timbul ke arah kita ya, double crochet yang satu ini. Jadi lagi kita lanjutkan lagi di situ batang. Nah, sahabat Uni kerjakan berapa panjang scarf atau shawl yang ingin sahabat Uni buat. Itu tergantung selera, tergantung kebutuhan. Berapa panjang shawl yang ingin sahabat Uni buat, nanti dilihat lagi yang makainya buat anak-anak atau orang dewasa. Kalau anak-anak nggak usah terlalu panjang. Ini Uni buat 4 gulung benang, hasilnya segini. Nah, di baris kelima nanti kita membuat bagian pagarnya lagi atau bagian belakang ini, yang dua double crochet di batangnya. Tadi kita buat kan 1 double crochet di batang, itu hasilnya nanti bentuk waffle ini. Untuk baris kelima kembali kita buat satu rantai dibalik, buat 1 double crochet normal di lubang paling pertama, 1 double crochet. Lalu sahabat Uni tinggal lihat, ini kan yang timbulnya, yang arah ke kita timbulnya double crochetnya yang 2. Jadi double crochet yang 2 menghadap ke kita ini, yang timbul ini diisinya nanti dengan tusuk double crochet di batang atau front post. Jadi yang satu ini kita isi dengan double crochet normal di kepala. Lalu double crochet di batang. Dua buah atau 2 kali. Lalu double crochet di kepala lagi, 1 aja. Lalu 2 lagi double crochet di batang atau front postnya 2 kali. Nah, silakan sahabat Uni buat shawlnya, mau panjangnya berapa sesuai kebutuhan sahabat Uni, untuk anak atau untuk dewasa. Kalau punya Uni ini, karena untuk anak, Uni buatnya hanya 1,5 meter, 2 warna. Nah, seperti di awal Uni bilang, kita tidak perlu memelis, jadi selesai sahabat Uni di paling akhir nanti membuatnya ya sudah selesai saja. Makanya tadi Uni di awal menganjurkan menggunakan tusuk di undakan waktu membuat baris pertamanya. Jadi rapi seperti ini. Selamat berkarya sahabat Uni. Sampai di sini dulu vlog Uni. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Apakah Uni terlalu cepat tutorialnya atau ada yang tidak mengerti, sahabat Uni boleh nanti kita ngobrol di kolom komentar. Nah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Uni ya. Terima kasih sahabat Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.